Halo, kali ini saya akan mereview tentang presentasi praktikum hukum umum. Ya, jadi sudah lumayan bagus. Ada beberapa yang bisa ditingkatkan lagi. Yaitu ini, karena ketika membuat presentasi itu nanti belum tentu mempertimbangkan kemungkinan presentasi ini ditampilkan menggunakan video conference seperti Zoom atau Google Meet, maka perlu direncanakan ulang. Jadi ketika membuat presentasi, rencananya nanti presenternya itu terletak di mana. Jadi contoh seperti saya di sini, saya sengaja untuk berada di sisi sini dan presentasinya ada di sana. Jadi tulisannya ada di sana, sehingga saya atau tulisannya tidak saling menutupi. Jadi seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi perhatikan bahwa ini saya tahu ini penghantar, tapi bagaimana dengan ini? Tulisan apa ini? Kalau ini kan mungkin suatu penghantar. Nah, yang ini kan belum, ini lalu apa? Belum tahu apa dan seterusnya. Arus oke, ada terusnya, saya kurang tahu. Tegangan ada ya, yaitu koma entah apa di sana. Hambatan JE, saya kurang tahu ini R atau N setelah itu. Nah, ini perlu dipertimbangkan ketika membuat presentasi ketika awal. Hal yang sama juga terjadi dengan ini ya. Seperti ini. Artinya apa? Ya, kalau nanti membuat file presentasinya ketika membuat di awal seperti PowerPoint atau Keynote atau Google yang untuk presentasi itu, Google Presenter ya. Jadi semacam itu, atau Prezi mungkin. Itu sambil memikirkan saya nanti atau kami nanti berada di sisi mana. Jadi kebanyakan ada di sini ya, di sebelah kanan, maka buat tulisannya di sebelah kiri, seperti itu. Jadi ketika video conference itu tulisannya akan jelas, tidak terhalang. Oke, seperti itu ya. Baik. Kemudian ini perlu menjadi perhatian juga, hampir semua sebenarnya itu mengcopy paste tulisan di laporan. Jadi ini saya yakin ini dari laporannya itu di paste di sini gitu ya. Jadi namanya PowerPoint ya, yang ditampilkan sebenarnya poin-poinnya saja. Saya bisa menulis yang saya omongkan tadi dalam beberapa paragraf di sini, kemudian saya tampilkan dalam satu slide saja, satu lembar slide yang saya omongkan ini. Itu bisa, tetapi tidak. Jadi saya lebih baik mengomentari ini, apa-apa itu akan lebih didengarkan daripada Pak Nuk itu akan ngomong tentang ini, saya baca duluan, lebih cepat membacanya. Contoh seperti ini ya. R sebagai konstanta perbandingan yang besarnya 0,0, V sama dengan ini kalau orang membaca dalam hati itu akan lebih cepat selesai. Dan setelah selesai itu sudah akan gini-gini, nggak selesai sih bacanya, semacam itu. Jadi coba perhatikan, atau ketika Anda mendengar presentasi dan yang sedang presentasi itu membaca sebuah paragraf, Anda pasti sudah, oke, saya sudah selesai duluan bacanya. Tapi bandingkan dengan ketika presentasi itu yang ditampilkan hanya poin-poin saja. Itu kan, itu poinnya ini, saya sudah tahu. Tetapi penjelasan tentang poin itu tidak ada di sana, jadi kita nggak bisa baca dan kita pasti akan mendengarkan presenternya. Ya, tujuannya PowerPoint seperti itu. Jadi sebagian sebagai pemaparan, sebagian sebagai latihan untuk menjelaskan sesuatu. Oke, seperti itu ya. Oke. Baik. Kemudian ini juga jadi perhatian agak sensitif sebenarnya. Tapi kemarin ketika ada yang tanya, saya sudah menjawab. Bagaimana jika ada anggota kelompok yang tidak ikut presentasi atau tidak ikut menulis laporan? Tidak usah ditampilkan ya. Jadi bagaimana jika menggunakan Google Meet dan yang tampil hanya 4? Lebih baik ketika di awal, ketika perkenalan. Jadi di Google Meet ada beberapa Google Meet, saya kurang tahu yang versi seperti apa, atau menggunakan laptop atau menggunakan ponsel. Itu tidak bisa semua langsung ya, tidak bisa semua terlihat. Jadi untuk mengatasi itu, ketika di perkenalan di awal, jadi contoh, kami akan mempresentasikan hasil kami praktikum hukum umum. Anggota kelompok kami adalah
saya sendiri, misal Nugroho, kemudian ada yang lagi nyaut, saya adalah ini, jadi memperkenalkan diri sendiri, jadi sambil menyebut namanya. Jadi untuk memastikan bahwa semua, jadi contoh di sini 5 ya, kelima-limanya di sini Monica yang nggak kelihatan kayaknya ya, Monica yang nggak kelihatan. Nah, tapi ada di sini ada. Jadi di sini ada. Jadi kalau di awal sudah memperkenalkan diri, kalau di Google Meet, kalau di Zoom, kadang ada beberapa kesempatan itu ketika orang yang ngomong itu akan langsung tampil. Nah, mungkin di Google Meet juga bisa seperti itu. Kalaupun tidak, itu nanti kenalkan diri saja, diri sendiri, semua anggota kelompok memperkenalkan diri sendiri di awal, itu sudah cukup bagi saya. Baik, yang tidak ikut ya nggak usah disebutkan di sini, karena walaupun di sini kelompok, tapi yang diunggah kan nanti masing-masing harus mengunggah. Jadi ada satu orang yang di kelas ini yang belum mengunggah itu, tapi ikut di presentasi, makanya saya tunggu itu ya. Oke. Baik, bukan di kelompok ini, Rizky Dwi. Oke, silakan diunggah dulu ya, baru saya kasih nilai. Baik. Baik, jadi ini tentang perkenalan ya, jadi harap menyebutkan nama masing-masing. Kemudian tentang isinya sendiri, nah PowerPoint, ini poinnya apa? Ini paragraf ya, ini paragraf semua isinya. Jadi lebih baik dibaca, dan ini sama seperti laporan. Dan kalau saya lihat di sini dan saya dengar, itu presenternya membaca ini juga. Itu kurang bagus, karena itu bukan presentasi yang baik. Dan jelas, coba nanti saling tukar file PowerPoint atau videonya, kemudian saling lihat dan saling komentar, pasti akan membosankan jika presentasinya membaca tulisan yang sudah ada di sana, tulisan panjang atau paragraf panjang yang ada di PowerPoint itu sendiri. Akan beda nanti jika yang dibaca hanya poin-poin kecil saja. Poin kecil, kemudian penjelasannya panjang, tidak ada di sini penjelasannya. Jadi penjelasannya murni verbal dan mungkin gambar-gambar, itu akan lebih bagus. Jadi, oh ya, ada satu kelompok yang menggunakan musik di sini ya. Musik itu bagus kalau peletakannya pas. Tapi di kelompok yang ada musiknya ini, dari awal sampai akhir ada musik, itu jadi malah kurang fokus, jadi semacam background noise ya, sama seperti yang sekarang. Jadi saya ini sedang ada di ruangan, di luar sana ada yang sedang ngomong, itu seperti background ya, background noise. Musik juga kalau peletakannya tidak pas, itu akan jadi background noise saja, apalagi jika volumenya konstan. Jika musik itu ada di antara pembicaraan, jadi saya ngomong, kemudian ketika diam dan di PowerPoint tampil judul, itu musiknya keras, kemudian ketika saya ngomong lagi itu musiknya lemah, itu akan bagus. Nah, tapi kalau konstan dari awal sampai akhir volumenya tetap suara segitu terus, walaupun itu kecil, itu akan jadi istilahnya background noise ya. Jadi background noise. Jadi kalau misal musik itu tidak diperhatikan benar-benar, hanya ditempel saja, lebih baik tidak usah sekalian, karena di beberapa kesempatan tadi saya lihat itu justru mengganggu suara yang sedang presentasi ya, seperti itu ya. Baik, kemudian bedakan presentasi dengan laporan ya. Tentu saja di presentasi tidak perlu paragraf panjang ya, yang saya perlukan adalah Anda sedang menampilkan hasil ya, menampilkan hasil dan penjelasannya dari perkataan, jadi secara verbal atau secara visual, bukan secara tulisan. Secara tulisan itu sudah tercakup di laporan. Jadi jangan hanya copy paste, tapi copy paste, edit, dan hias ya. hias semenarik mungkin, seperti itu. Ini contoh tulisan yang tidak perlu ditulis tapi perlu diucapkan. Jadi contoh ini ya, di daerah sini, pada praktikum hukum Om ini kami memperoleh data dengan cara melihat tayangan video yang telah disediakan oleh dosen pengampu. Itu benar, itu fakta, dan bisa diumumkan saja. Itu pun pasti orang akan mengerti, tidak perlu menulis. Kalau tidak perlu ditulis, kalau ditulis ini, oh dia ngomong ini toh, ya sudah selesai. Yang
ngomong belum selesai. Dan tentang space, jika ini nggak ada, maka bagian ini bisa lebih besar sehingga lebih jelas terbaca. Itu beberapa teknik presentasi ya. Masih banyak tips presentasi yang lain mungkin nanti ya. Oke. Jadi kalau nggak hafal gimana Pak? Kasih pakai kertas ya, kertas contekan gitu. Atau kalau presentasinya menggunakan laptop, ya pakai ini buat contekan. Jadi saya nyontek ini, saya lihat. Atau gini, kalau saya biasanya kalau saya sedang nggak hafal, saya kasih ini di sini, baca dikit. Kalau di sini agak miring kan, itu biasanya di atas, seperti ini. Ini di atas ya, di atas kamera, jadi nggak kelihatan. Tapi saya membaca sana. Tapi sebenarnya nggak apa juga sampai gini, sambil noleh gini, atau seperti sekalian saya seperti ini. Seakan-akan kan melihat tulisan atau gambar di sini, tapi aslinya saya sedang melihat laptop. Tapi karena posisi saya di sini menghadap ke sana dan di sana nanti presentasinya ada di sini, seakan-akan saya membaca itu. Jadi itu beberapa tips dan trik dan cara sedikit licik untuk bukan mengelabui ya, agar menarik saja, walaupun mungkin ini tidak menarik juga. Tapi setidaknya tidak membosankan ketika Anda membaca paragraf yang sangat panjang sekali, yang juga dibaca oleh presenternya. Oke, seperti itu ya. Ini adalah contoh yang bagus. Skema rangkaian ada di sana dan tidak ditutupi oleh presenter. Analisis data juga tidak ada tulisan yang tertutup di situ, alat dan bahan seperti itu ya. Ini bagus. Tentu saja akan lebih bagus lagi ketika matrix boardnya tulisan matrix board, gambarnya matrix board juga, multimeter juga gambarnya multimeter, saklar gambarnya saklar, bukan keren, kabel penghubung bukan rumah, atau hambatan bukan mobil, potensio ini apa ini ya, bis, bukan rumah tingkat, apartemen mungkin ya. Dan baterainya bukan komputer, seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada ya sudah nggak apa-apa, tapi atau lebih baik ini dihilangkan. Jadi karena titik ini sudah mewakili, jadi potensio di titik sana, potensio itu akan lebih bagus. Baik. Kemudian ada satu kelompok yang presentasinya itu lebih dari 10 menit, mungkin 15 menitan, atau mungkin lebih 20 menit, karena seakan-akan itu video panjang kemudian dikompres, dipercepat, jadi dimampatkan sehingga ngomongnya jadi seperti film kartun. Jadi nadanya lebih tinggi terus lebih cepat agar pas 10 menit. Tapi jadinya aneh dan itu tidak menolong juga, walaupun ini artinya itu kurang bisa mengatur waktu dengan bagus, kurang bisa mengatur konten. Jadi semua yang dari laporan dimasukkan ke situ di presentasi, padahal waktunya cuma 10 menit, kan akan lebih bagus jika diambil inti-intinya saja. Jadi yang dengar juga tahu, nggak dijejali semua hal yang mungkin juga nanti lupa. Jadi intinya apa sih praktikum hukum ini? Nah, sebenarnya itu kan, ya, sebenarnya itu dari data ini. Jadi saya menggunakan alat dan bahan ini tidak usah disebutkan, ada tulisannya saja dan gambarnya mungkin, iya, skemanya seperti ini, hasil datanya seperti ini, nggak usah dibaca juga grafiknya atau tabelnya. Kemudian di pembahasan baru mulai ada serangan gencar penjelasan yang banyak. Kemudian kesimpulan mungkin ada 3 poin, strip gitu, sudah selesai, ditutup. Itu saya rasa nggak akan lebih dari 10 menit, juga mungkin 5-7 menit sudah cukup, seperti itu ya. Jadi jangan dipaksa seperti ini. Lihat ini tadi kalau nggak salah ini dibaca 0,05 volt, 0,10 volt, 0,125 volt. Jika itu Anda baca, maka seharusnya ini nggak usah ditampilkan di sini, ya kan? Atau jika itu ditulis, cukup disebutkan data tekanan secara berturut-turut, yaitu seperti ini. Atau lebih baik ditampilkan. Ini kan sebenarnya akan lebih enak kalau ditampilkan ya. Jadi di tegangan sekian, jadi data tegangan dan arus dapat dilihat di tabel seperti ini. Jadi nggak usah ditulis
ketika tegangannya 0,05 maka harusnya 0,25 semacam itu. Tidak perlu, karena itu membuang waktu yang menurut presenter penting, tapi menurut pembaca atau yang dipresentasi atau audiens itu, oh itu lama sekali baca, semacam itu. Jadi kalau di tabel kita sudah tahu, atau sekalian di grafik langsung. Di grafik itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup jelas dan sudah tahu trennya. Ini sebenarnya naik apa turun sih? Data yang kalau kita melihat data, kita ingin tahu data ini naik atau turun, itu kan sebenarnya. Ya, jadi tidak perlu dibaca seperti ini. Proses ini adalah proses ketika kita menghitung. Bisa saja itu diomongkan, tapi bagi beberapa orang tidak penting. Saya tahu kerjanya keras, tapi kerja keras kadang tidak perlu ditunjukkan. Karena kalau ditunjukkan seperti ini, jadinya seperti orang cerewet. Atau misal dipaksa ditunjukkan semua, itu lama, ini terlalu lama, dimampatkan seret, jadilah film kartun. Jadi mungkin ada dari kelompok ini yang mau berbaik hati sharing ke teman-teman yang lain, itu bagus. Ini bukan jelek, tapi lucu saja ya, lucu. Jadi coba nanti di sharing itu bagus. Saya juga ketawa-tawa lihat yang ini. Sekali lagi ya, poin itu bukan paragraf. Oke. Baik, demikian review untuk kali ini. Semoga di video presentasi praktikum berikutnya bisa jadi pertimbangan. Kita ketemu di lain waktu.